Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yuliana Kitasari akan memaparkan literatur review yaitu mengenai pengaruh terapi dingin krioterapi terhadap penurunan nyeri pada faktor ekstremitas tertutup. Fraktur atau patah tulang adalah gangguan terhadap fraktur atau patah tulang adalah gangguan terhadap kelangsungan struktur tulang secara keseluruhan atau sebagian. Keluhan utama yang dialami oleh pasien patah tulang biasanya yaitu nyeri. Secara klinis, terapi dingin meningkatkan ambang nyeri di mana dapat mencegah pembengkakan dan dapat menurunkan kinerja motorik lokal atau kemampuan menggerakkan tubuh. Salah satu intervensi yang diberikan adalah krioterapi. Krioterapi sendiri ialah yaitu pengobatan yang biasa digunakan untuk mengobati luka menggunakan es atau bisa disebut dengan ice pack, yaitu air es untuk mengatasi luka. Secara fisiologis, es dapat mengurangi aktivitas metabolisme jaringan sehingga mencegah kerusakan jaringan sekunder dan menghilangkan rasa sakit sistem saraf pusat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji efektivitas krioterapi terhadap pasien fraktur. Penelusuran artikel dimulai pada 17 sampai 22 Desember 2023. Literatur review ini dilakukan dengan mencari artikel publikasi dari sumber atau database seperti Portal Garuda, Google Scholar, Cochrane Library, PubMed, di mana penelusuran dengan menggunakan kata kunci krioterapi, and penurunan nyeri, and faktor. Kemudian dilakukan pemilihan berdasarkan kriteria inklusi dan dilakukan penilaian secara mendalam dan kritis sehingga menghasilkan 3 artikel yang semuanya sesuai dengan kriteria inklusi. Lalu data tersebut akan dikelompokkan dan disimpulkan. Dari 3 artikel penelitian yang relevan tersebut memaparkan bahwa terapi dingin krioterapi efektif dalam menurunkan nyeri pada pasien fraktur ekstremitas tertutup. Pendahuluannya, fraktur atau patah tulang adalah gangguan terhadap kelangsungan struktur tulang secara keseluruhan atau sebagian. Fraktur bisa terjadi disebabkan melalui pukulan langsung, sumber tekanan lebih besar dari apa yang dapat diserapnya. Ketika tulang patah, struktur di sekitarnya akan hancur. Kemudian, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan 1,3 juta orang menderita patah tulang. Menurut Kemenkes Kesehatan, di antara sekian banyak kasus patah tulang di Indonesia, prevalensi patah tulang ekstremitas bawah akibat kecelakaan adalah yang tertinggi di antara patah tulang lainnya, sekitar 46,2%. Perawat memainkan peran penting dalam memberikan penghilang rasa sakit yang memadai. Prinsip-prinsipnya meliputi pengurangan kecemasan, penilaian nyeri secara teratur, pemberian analgesik yang tepat untuk menghilangkan rasa sakit secara optimal, dan mengevaluasi efektivitasnya. Manajemen nyeri mencakup perawatan obat dan non-obat. Perawatan termasuk pemberian obat penghilang rasa sakit dan terapi non-farmakologis, yaitu pengobatan nyeri non-farmakologis meliputi teknik distraksi, teknik relaksasi, hipnosis, stimulasi saraf listrik transkutan atau TENS, pijat, akupuntur, aromaterapi, kompres panas, dan dingin. Terapi non-obat adalah terapi yang digunakan sebagai perawatan suportif untuk membantu pasien pulih tanpa mengabaikan terapi obat. Dapat mengontrol gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada perawatan pasien secara keseluruhan dan merupakan sebagian dari terapi komplementer. Terapi dingin adalah pengobatan yang dapat menyerap suhu jaringan dan menurunkan suhu jaringan melalui mekanisme konduksi. Terapi dingin secara klinis dapat meningkatkan ambang nyeri, mencegah pembengkakan, dan menurunkan kinerja motorik lokal. Intervensi yang mungkin diberikan adalah krioterapi. Krioterapi sendiri ialah penggunaan kompres dingin untuk mengobati luka dan biasanya digunakan untuk mengobati luka. Secara fisiologis, ini dapat mengurangi aktivitas metabolisme jaringan sehingga mencegah kerusakan jaringan sekunder dan menghilangkan rasa sakit sistem saraf pusat. Krioterapi telah direkomendasikan selama lebih dari 30 tahun sebagai pengobatan pertama untuk cedera otot selama fase inflamasi akut setelah cedera. Di sini untuk kriteria inklusinya yaitu
artikel penelitian harus sesuai dengan kata kunci atau harus dengan kata kunci dan harus memiliki semua kata kunci yaitu krioterapi, penurunan nyeri, dan faktor. Kemudian, artikel penelitian harus yang terbaru dengan rentang batas waktu terbit dari tahun 2018 sampai 2023. Kemudian artikel penelitian harus memberikan informasi tentang efek atau pengaruh krioterapi untuk mengurangi rasa sakit pada pasien faktur ekstremitas tertutup. Kemudian teks harus lengkap atau full text dan artikel penelitian boleh tersedia dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Untuk kriteria eksklusinya yaitu judul penelitian tidak hanya fokus pada efek terapi dingin krioterapi terhadap penurunan intensitas nyeri pada ekstremitas tertutup seperti adanya tindakan kombinasi atau pembanding. Setelah menyeleksi artikel dengan kriteria dan menghasilkan 98 artikel yang diterbitkan, saya melakukan evaluasi yang lebih rinci dan kritis terhadap seluruh artikel, maka ditemukan ada 3 artikel yang relevan dengan semua kriteria inklusi dan dilakukan penilaian atau tinjauan lebih lanjut. Proses pemilahan artikel dapat dilihat pada gambar 1, yaitu proses penelusuran artikel. Pada proses penelusuran artikel, identifikasi di PNRI tidak ada menemukannya, Portal Garuda tidak ada, PubMed tidak ada, pada Google Scholar ada 86, kemudian pada screening, artikel penelitian dilakukan screening, yaitu mendapatkan 98 dan dieliminasi berdasarkan judul 10. Untuk eligibility-nya yaitu artikel penelitian dinilai melalui abstrak untuk kelayakannya di mana terdapat 7 dan dieliminasi berdasarkan abstrak didapatkan 4. Untuk include-nya, artikel direview secara keseluruhan, 1 artikel dieliminasi karena tidak menyebutkan instrumen pengukuran nyeri yang digunakan. Kemudian, artikel yang masuk analisis terakhir itu mendapatkan 3 artikel. Hasil dan pembahasannya, untuk judul pertama, artikel pertama, pengaruh terapi dingin krioterapi terhadap penurunan nyeri pada faktor ekstremitas pada ekstremitas tertutup. Artikel kedua, pengaruh kompres dingin terhadap intensitas nyeri pada pasien faktur. Artikel ketiga, penurunan intensitas nyeri pada pasien faktur tertutup dengan pemberian terapi kompres dingin. Penelitinya, artikel pertama, Leni Sastra dan Lola Dispitasari. Artikel kedua, Citra Amelia Lubis, Dudut Tanjung dan Asrizal. Artikel ketiga, Made Suryani dan Edi Susanto. Untuk asal penelitinya, artikel pertama, S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya. Artikel kedua, Departemen Keperawatan Medis Beda, Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Untuk artikel ketiga yaitu Program Studi Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang. Untuk tahun terbitnya, artikel pertama 2018, artikel kedua 2021, dan artikel ketiga tahun 2022. Untuk identitas jurnal tempat publikasi, artikel pertama, Jurnal Kesehatan Hesti Wirasakti nomor 6 volume 2 tahun 2018 dan dipublikasi di Portal Garuda. Untuk artikel kedua yaitu Jurnal Keperawatan Sudirman 16/2/2021 dan dipublikasi di Google Scholar. Untuk artikel ketiga yaitu Nurse Muda volume 1 nomor 3 Desember 2020 page 165 sampai 171 dan dipublikasi di Google Scholar. Untuk tujuan penelitiannya, pada artikel pertama yaitu untuk mengetahui efektivitas krioterapi aspek terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien faktur. Untuk artikel kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas kompres dingin terhadap intensitas nyeri pada pasien patah tulang. Sedangkan untuk artikel ketiga yaitu untuk mengetahui penurunan nyeri pada pasien faktur tertutup setelah dilakukan kompres terapi dingin. Selanjutnya untuk variabel penelitian, pada artikel pertama, variabel dependennya yaitu penurunan nyeri pada faktur ekstremitas tertutup, sedangkan variabel independennya yaitu terapi dingin krioterapi. Untuk artikel kedua, variabel dependennya intensitas nyeri pada pasien faktur, dan variabel independennya kompres dingin. Sedangkan pada artikel ketiga, variabel dependennya yaitu penurunan intensitas nyeri pada faktur ekstremitas tertutup, dan variabel independennya yaitu kompres dingin. Untuk desain penelitiannya, pada artikel pertama, kuasi eksperimental, desain yang digunakan adalah one box, pretest, dan protest desain.
Untuk yang kedua yaitu penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan kuasi eksperimental desain dengan equivalent control group pretest protest desain. Untuk artikel ketiga yaitu desain deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan EBP yaitu penerapan terapi kompres dingin untuk mengurangi intensitas nyeri. Selanjutnya populasi dan sampel pada artikel pertama populasinya hanya pasien faktor ekstremitas tertutup dan sampelnya 12 pasien. Untuk artikel kedua, populasinya yaitu semua pasien faktur yang ada di Rumah Sakit Adam Malik, Medan dan sampelnya sebanyak 70 responden. Untuk artikel ketiga, populasinya adalah semua yang ada di ruang makula 1 dan sampelnya berjumlah 2 orang pasien. Selanjutnya untuk kriteria sampel, untuk artikel pertama, kriteria inklusinya adalah semua pasien faktur ekstremitas tertutup mengeluh sakit berusia 14 tahun ke atas, tidak di bawah pengaruh analgesik dan bersedia menjadi responden. Artikel kedua, kriteria inklusinya adalah berusia 18 tahun, pasien pasca operasi, patah tulang ekstremitas atas atau bawah, pasien yang mengalami intensitas nyeri lebih dari skala 4, kesadaran akan kompres mentis, dan pasien bersedia dilakukan kompres dingin. Untuk artikel ketiga, kriteria inklusinya adalah pasien yang bersedia berpartisipasi eh, dalam studi dan menderita nyeri patah tulang pada skala nyeri 2 hingga 6. Kriteria eksklusinya adalah pasien dengan skala nyeri lebih besar dari 6 dan tidak mau diwawancarai. Untuk intervensinya, untuk artikel pertama, pasien dengan fraktur ekstremitas tertutup, krioterapi dapat diberikan selama 20 hingga 30 menit, 48 jam setelah cedera, dan 4 jam setelah pemberian obat penghilang rasa fraktur. Artikel kedua yaitu kompres dingin yang dibungkus kain tipis ditempatkan di atas fraktur dan dibalut dengan beban elastis untuk mencapai gerakan kompres dingin diterapkan selama 30 menit menggunakan kompres es yang dibekukan di freezer. Untuk artikel ketiga yaitu terapi kompres dingin dilakukan selama 5-10 menit selama 3 hari. Untuk instrumennya pada artikel pertama yaitu menggunakan lembar observasi untuk mengetahui persepsi respon terhadap nyeri. Untuk artikel kedua yaitu menggunakan numeric rating scale atau NRS. Yang ketiga yaitu menggunakan lembar observasi atau pengumpulan data menggunakan lembar evaluasi. Untuk uji statistiknya, pada artikel pertama, uji T dependen dengan derajat kepercayaan 95%. Artikel kedua, uji T berpasangan dengan uji T independen. Dan artikel ketiga menggunakan uji dites. Untuk hasilnya, untuk artikel pertama, hasil penelitian dirapatkan p-value 0,00, yaitu p-value kecil dari 0,05, sehingga ada pengaruh terapi dingin krioterapi terhadap penurunan nyeri pasien dengan ekstremitas tertutup. Untuk artikel kedua, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap intensitas nyeri sebelum dan sesudah pelakuan kompres dingin. Untuk artikel ketiga, pemberian terapi kompres dingin yang dilakukan selama 3 hari berhasil menurunkan nyeri yang dirasakan oleh pasien faktor tertutup. Dari 3 artikel yang dilakukan literatur review, terdapat pengaruh atau efek pemberian terapi dingin krioterapi terhadap penurunan intensitas nyeri pada faktor ekstremitas tertutup. Didapatkan hasil yang menunjukkan penurunan intensitas nyeri setelah diberikan intervensi terapi dingin krioterapi oleh ketiga artikel yang dilakukan literatur review, dan terapi dingin krioterapi ini terbukti dapat menurunkan nyeri yang dirasakan oleh pasien faktor. Terapi ini sangat direkomendasikan untuk pasien faktur karena dapat dilihat dari waktu pemberiannya efisien, alat yang digunakan mudah untuk ditemui, dan cara pemberiannya elastis mudah sehingga dapat dilakukan di rumah sendiri. Pada artikel pertama dengan judul pengaruh terapi dingin krioterapi terhadap dingin terhadap penurunan nyeri pada faktor ekstremitas tertutup. Di dalam artikel ini dikatakan bahwa dengan diberikan krioterapi dingin dapat mengurangi rasa sakit pada faktor ekstremitas tertutup. Pada artikel kedua dengan judul pengaruh kompres dingin terhadap intensitas nyeri pada pasien faktur, di dalam artikel ini dikatakan bahwa dengan diberikan kompres dingin dapat mengurangi intensitas nyeri dan hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap intensitas nyeri sebelum dan sesudah perlakuan kompres dingin. Pada artikel ketiga dengan judul penurunan intensitas nyeri pada pasien faktur tertutup,
Dengan pemberian terapi kompres dingin, di dalam artikel ini dikatakan bahwa dengan pengobatan kompres dingin dapat mengurangi rasa sakit yang dialami oleh pasien patah tulang dan aplikasi kompres dingin selama 3 hari terbukti dapat mengurangi rasa sakit yang dialami oleh pasien fraktur tertutup. Untuk kekuatan dan keterbatasannya, kekuatan di dalam tinjauan literatur review ini itu menggunakan desain quasi eksperimental dengan desain pretest dan post-test untuk satu kelompok memang terbukti efektif untuk dilakukan, dan pada artikel yang satunya lagi menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan penerapan praktik kesehatan berbasis bukti. Instrumen yang digunakan sudah baku dan jelas, yaitu menggunakan lembar observasi skala penilaian numerik serta sudah memiliki uji statistik yang jelas, uji T dependen dengan derajat kepercayaan 95%, uji tebal berpasangan dengan uji T independen, dan uji t-test. Pada literatur review yang dilakukan ini, terlihat hasil yang dipaparkan sudah sangat jelas. Untuk keterbatasan pada 3 artikel ini ada ditemui pada artikel yang ketiga, tidak ada dijelaskan bagaimana cara menerapkan terapi kompres dingin dan hanya ada penjelasan mengenai waktu pemberian terapi kompres dingin saja. Kesimpulannya, terapi dingin atau krioterapi adalah terapi dan farmakologis yang dapat mengurangi rasa sakit pada pasien fraktur ekstremitas tertutup dan merupakan pengobatan yang mudah digunakan pada pasien yang mengalami nyeri pada fraktur ekstremitas tertutup. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil aplikasi menunjukkan penurunan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien setelah diberikan krioterapi. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.